Shalom warga kerajaan semua yang mendengarkan berita ini. 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa Saul atau Saulus dari Tarsus adalah disebutkan seorang muda. Kita tahu bagaimana orang muda bisa dipakai oleh Tuhan atau dipakai oleh musuh kita, yaitu kuasa kegelapan. Waktu dia dipenuhi oleh kuasa kegelapan, dia menganiaya umat Tuhan, mengejar sampai ke rumah-rumah, masukkan mereka dalam penjara, membunuh mereka. Dan dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala, dia pergi ke Damsyik. Kota Damsyik, Damaskus sekarang, itu penduduknya waktu itu 2 juta. Sampai sekarang itu adalah kota tertua di dunia yang masih ada. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan, ada seorang murid di sana bernama Ananias. Ananias artinya yang sudah menerima anugerah dari Yehova. Anda dan saya yang sudah diselamatkan, dipenuhi Roh Kudus. Kita telah menerima anugerah daripada Tuhan. Dan ketika dia sedang berdoa, Tuhan berkata pada dia, pergilah ke jalan lurus ke rumah Yudas. Situ ada seorang bernama Saul. Dia sedang yaitu dalam keadaan buta, kamu ke sana. Dia adalah umat alat pilihan bagiku, kata Tuhan. A chosen vessel unto me. Tuhan, dia cuma memberitahu, dia tidak protes. Ananias berkata, Tuhan itu orang dia sadis banget. Terkenal paling jahat, kejam dan luar biasa. Dan rumah itu adalah pusat di mana mereka sedang berkumpul untuk membunuh kami, para pengikutmu. Tuhan bilang tahu, tapi pergilah. Go thy way. Dia adalah alat pilihan untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, raja-raja. Tapi aku juga menunjukkan kepada dia berapa banyak penderitaan yang harus dia derita oleh karena namaku. Saudara yang kasih Tuhan, saya begitu kagum akan Ananias ini. Ada Ananias lain yang Kisah Rasul pasal yang kelima itu. Tapi yang ini, saudara, Daniel dilemparkan ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan yaitu perapian. Tetapi Ananias berjalan sendiri dan pergi ke situ. Saudara, perkataan jalan lurus dalam bahasa Greka, dalam bahasa Aram disebutkan adalah the fat street, fat atau abundance. Satu pelajaran di sini, saudara mendapatkan berkat itu ketika engkau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Itu pusat daripada pembantaian pengikut Kristus. Dan Ananias pergi ke sana. Apa yang memberikan kekuatan pada dia? Perintah Tuhan itu memberikan anugerah. Dan jangan lupa saudaraku, itu ternyata ada satu pelajaran. Jalan lurus, Kristus adalah jalan lurus itu. Adalah juga the street of abundance. Yesus menjanjikan hidup dengan segala kelimpahannya. Tetapi juga di situ adalah house of praise. Rumah pembantaian bisa menjadi rumah pujian. Perkataan pujian penting buat saya. Rumah saya di Surabaya kemah pujian. Ya. Lalu pelayanan di Surabaya itu Surabaya Presenter. Lalu kemudian di sini lembah pujian Denpasar. Lalu ada satu villa kecil, villa pujian. Karena saya tahu kuasanya. Di mana ada pujian, nama Tuhan dipermuliakan. Dia tumpang tangan atas Saul. Dan kalau kita dalam kehendak Tuhan, sesuatu skill yang di matanya lepas, selaput itu, dia melihat kembali. Dan firman Allah mengatakan dia dibaptis, langsung dipenuhi Roh Kudus, segera dia pergi ke rumah ibadat. Untuk apa? Memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Saul si sadis ini menjadi the preacher of grace. Hari ini, saudaraku, dia dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya akan ada yaitu Saulus-Saulus di Indonesia. Tetapi juga ada Ananias-Ananias termasuk yang mendengarkan ini. Tuhan memberkati kita semua. Young men, bangkit. Seperti Saul dari Tarsus dan Ananias dari Damaskus. God bless you. Amin. We will worship you, God, in any situation we're on. Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Mari kita datang kepada Tuhan untuk boleh bersama-sama menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kepadamu ya Bapa kami datang kembali. Untuk hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau mengurapi kami semua dan mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari yang kami lalui, tentunya kami tidak pernah berani sendiri tanpa Tuhan menyertai kami. Karena itu Bapa, mari Engkau berfirman kepada kami, nyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami,
supaya kami sungguh-sungguh mengalami berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saudaraku, mari kita bersama-sama belajar tentang sebuah kebenaran yang tidak mudah untuk kita bisa menerimanya begitu saja. Tema yang saya berikan adalah menyelami kasih dan kebaikan Allah. Menyelami kasih dan kebaikan Allah. Seringkali kita belajar mengerti dan menyelami kasih dan kebaikan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Apalagi saat kita diperhadapkan dengan krisis, masalah ataupun penderitaan, bahkan sampai pada menimbulkan kesedihan dalam hidup kita. Kenapa? Sebab perasaan dan pikiran kita selalu dipengaruhi oleh apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, dipengaruhi oleh apa yang sedang kita alami. Mudah kita mengatakan Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu baik kepada kita, manakala segala sesuatu berjalan dengan baik. Namun saat hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, apakah kita tetap percaya Tuhan itu baik? Apakah kita tetap percaya Tuhan itu mengasihi kita? Disinilah kerap kali hal yang tidak mudah kita bisa mengerti. Karena itu perlu kita menyelami, perlu kita mengerti tentang kebaikan Tuhan. Mungkin beberapa saudara ketika mengalami hal buruk berkata, benar enggak sih bahwa Tuhan itu baik? Betul enggak sih bahwa Tuhan itu mengasihi saya? Nah, mari kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Secara teori mudah kita untuk mengatakannya. Secara teori kita mudah untuk menyampaikan, untuk menguatkan seseorang, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu mengasihi. Tetapi pada saat kita mengalami sendiri hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak kita harapkan dalam hidup kita, bukanlah hal yang mudah. Saudara, apalagi hanya mengkhotbahkan seperti saya, itu hal yang mudah sekali. Tapi percaya dengan saya dan istri sudah sama-sama mengalami kasih dan kebaikannya tidak menjadi sebuah konsep, sebuah teori belaka. Tetapi Bapa ingin supaya saudara mengalami, punya pengalaman ilahi dengannya. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga saudara mengerti dan memahami kasih dan kebaikan Allah adalah merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Supaya kita tidak selalu dirundung dengan hidup dalam ketidakpastian. Atau kita tidak salah mengerti dengan Tuhan. Kerap kali saat kita mengalami yang terpuruk terjadi dalam hidup kita, kita selalu salah mengerti dengan Tuhan. Kita menuduh Tuhan tidak adil, kita menuduh Tuhan tidak peduli, atau kita menuduh banyak hal kepada Tuhan. Saya mau memberikan kepada saudara hal-hal yang perlu saudara perhatikan dalam hidup kita. Kalau saat saudara mengalami hal yang terpuruk, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita meresponinya? Ini penting saudara. Karena sikap kita ditentukan oleh pola pikir kita tentunya. Saya percaya saat-saat menghadapi hal yang terpuruk dalam hidup kita, satu hal yang harus saudara mengerti, nanti akan saya sampaikan banyak hal, yaitu yang pertama, saudara harus menguatkan dan meneguhkan hati saudara. Yang pertama, saudara menguatkan, meneguhkan hati saudara, menerima keadaan sehubungan dengan apa yang terjadi. Menerima keadaan sehubungan dengan apa yang terjadi sebagai suatu realita yang nyata. Satu kenyataan di mana kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kita hanya bisa berserah. Dan kita menerima kenyataan itu. Roma 11 ayat 36 bukankah berkata, segala sesuatu datang dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita tahu semua datang dari Dia. Kita bisa hidup oleh Dia. Tidak pernah lepas. Kita tetap. Semua yang keberadaan kita hanya oleh Dia. Hanya kepada Dia. Ayub 2 ayat 10 mengatakan,
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saat Ayub mengalami musibah, dalam satu hari anak-anaknya mati, hartanya habis, ya. Bahkan sempat dia juga mengalami sakit yang begitu parah. Itu bukan hal yang buruk saja terjadi, itu melebihi hal yang buruk. Mungkin saudara dan saya tidak sanggup untuk menerima atau mengalaminya. Tapi apa yang dikatakan Ayub? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sepertinya Ayub pasrah, berserah bahwa semua pasti diizinkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, Ayub juga menjaga perkataannya. Kalau yang pertama kita berserah kepada Tuhan karena kita tidak bisa mengubah apapun, kita hanya menerima kenyataan, satu kenyataan realita yang buruk itu terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, Ayub menjaga ucapan perkataannya. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di dalam bahasa Indonesia masa kini lebih jelas. Jadi meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, musibah saudara bukan persoalan saja. Ini musibah, ia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah. Ada dua hal yang penting yang saya sampaikan. Yang pertama, saudara harus menguatkan hati saudara, meneguhkan hati saudara lewat semua yang buruk terjadi dan saudara berserah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara menjaga ucapan saudara. Jangan sampai pada saat seperti itu engkau telah salah mengerti dengan Tuhan, kau berkata-kata salah dengan Tuhan. Biarlah engkau melihat kehidupan Ayub. Dia tidak pernah mengucapkan hal kata-kata yang melawan Tuhan. Yang ketiga, sadari sikap kita harus menyadari segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 di dalam bahasa Indonesia masa kini, segala sesuatu di dunia ini terjadi waktu yang ditentukan Allah. Allah menentukan waktu untuk melahirkan dan waktu untuk meninggal, waktu untuk menanam dan waktu untuk mencabut. Sepertinya ini hal-hal yang terjadi biasa, begitu umum di dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab jelas mengatakan semuanya itu ditentukan oleh Allah. Allah yang menetapkan waktu, bahkan musim waktu Tuhan yang menetapkan. Di dalam Ayub 14 ayat 5, Ayub menjelaskan, firman Tuhan berkata, kalau hari-harinya sudah pasti, bulan-bulannya sudah tentu, dan batas-batas tidak dapat dilangkainya, sudah pasti itu, maka tidak ada seorang pun dapat melanggarnya. Ibarat saudara tinggal di negeri orang dengan visa, kalau visa habis saudara keluar dari negeri itu. Begitu juga dalam kehidupan kita di dunia ini. Kapanpun kita bisa meninggalkan dunia ini, kapanpun kita bisa mengalami hal-hal yang terpuruk, sebab dunia ini telah jatuh dalam dosa. Yang keempat, sadari apa yang diperbuat Allah tidak sepenuhnya saudara mengerti. Tidak sepenuhnya. Pengkhotbah 3 ayat 11b mengatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak bisa tahu semua tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ngerti saudara. Kita tidak semua mengerti tentang apa yang Tuhan kerjakan. Tapi saudara harus percaya, justru segala sesuatu yang tidak mengerti itu adalah merupakan hal yang dirahasiakan Allah, itu adalah sebagai bukti kemuliaan dan keagungannya. Amsal 25 ayat 2 mengatakan Allah diagungkan karena apa yang dirahasiakannya. Justru hal yang dia sembunyikan sepertinya yang dia rahasiakan itu merupakan rahasia keagungan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua kita mengerti tentang hidup kita. Tidak semua.
Yang kelima, sadari apa yang dilakukan Allah adalah baik pada akhirnya. Ini yang penting, saudara. Tidak semua yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita memang tidak mengerti. Namun tidak mengerti itu bukan merupakan kata yang memupuskan pengharapan kita. Ketidakmengertian kita ada di balik sana Allah sedang menyiapkan yang terbaik, melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Memang tidak mudah. Pengkhotbah 3 ayat 11a mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu yang tepat yang telah ditetapkan Tuhan. Dia akan membuat itu. Bahkan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 13 ayat 7, jawab Yesus kepadanya, apa yang aku perbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tapi kelak engkau akan mengerti. Ada tahu, ada mengerti. Kalau hari ini engkau tidak tahu, satu hari engkau akan dibuat mengerti. Bukan hanya tahu nantinya, tapi mengerti. Artinya bahwa saudara dan saya mengalami akan kebaikan Tuhan, mengalami akan kasih Tuhan. Memang mungkin hari-hari ini kau belum melihat, tapi pada akhirnya kau nanti akan melihat bahwa semua yang dirancangkannya adalah baik. Yang keenam, ya apa yang saya sampaikan, bagaimana sikap kita menghadapi hal yang terburuk. Tetaplah percaya kepada Allah. Dialah yang memegang kendali dan berdaulat atas hidup kita. Kalau saudara mengatakan ada Allah di surga, dan saudara harus menyadari tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Bahkan dalam urusan terkecil sekalipun, tidak pernah segala sesuatu terjadi secara kebetulan. Amsal 16:33 mengatakan, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Undi dibuang di pangkuan. Tidak ada seorang pun yang peduli. Tetapi ternyata Alkitab mengatakan, setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Bahkan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 29, dia berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Burung pipit dia urus. Burung pipit dalam kendali dia. Burung pipit sepengetahuan dia jatuh ke bumi. Apalagi saudara dan saya. Sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai kekasih Tuhan, tentunya Tuhan memperhatikan kehidupanmu dan kehidupanku. Yang berikutnya apa yang harus saudara sikapi, responi dalam hidup. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 dan 6, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kerap kali sepertinya Allah menahan diri, tetapi percaya dengan saya bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dia pantang berdiam diri. Itulah Tuhan kita. Dia Allah yang hidup. Sepertinya mungkin saat keadaan terpuruk, engkau seperti ditinggalkan. Engkau sepertinya sudah berdoa tapi tidak merasakan apapun. Tapi percaya dengan saya, saat engkau berserah kepada Dia, Dia akan bertindak. Dia akan melakukan sesuatu yang menurut Dia itu baik buat kita. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Itulah janji Tuhan saat engkau menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Dia. Saudara sadari juga janji Tuhan yang tidak bersyarat, yang setiap orang Kristen sudah menghafalnya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bukankah itu janji yang tidak bersyarat? Tidak dikatakan jika engkau, apabila engkau, tidak. Janji itu berlaku sampai hari ini, bahwa Tuhan Yesus dengan kuat kuasanya, Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau.
dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Semakin mendekat kepada Allah. Saat keadaan terpuruk, bukan menjauh dari Allah, tapi justru mendekat kepada Tuhan. Saat terpuruk terjadi, hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, justru kita mendekat kepada Allah. Jangan menjauh. Jangan saudara menjauh. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bangun relasi, hubungan terus-menerus dengan Tuhan semakin intens. Karena Dialah sumber hidup kita, sumber kekuatan kita, sumber yang kita butuhkan segalanya dalam hidup kita. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di saat terpuruk justru merupakan waktu kesempatan yang terbaik bagi saudara dan saya untuk mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, semakin mendekat. Saat pemazmur mengalami hal-hal terpuruk, dia berkata, aku bodoh. Seperti binatang aku di dekatmu, namun aku akan terus ada di dekatmu. Kita mengerti. Kita tidak semuanya mengerti tentang kehidupan kita yang kita alami. Tapi saat yang terpuruk terjadi dalam hidup kita, mendekat. Bangun relasi, bangun hubungan terus dengan Tuhan. Semakin intens bahwa Dialah sumber kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali mengulangi apa yang saya sampaikan kepada saudara saat saudara mengalami yang terburuk. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati saudara untuk menerima sebuah kenyataan yang buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Karena kita tinggal di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Ayub mengatakan dia mau menerima yang baik dari Allah sekaligus menerima yang buruk. Dia menjaga perkataannya. Dia bukan hanya menguatkan dan meneguhkan hati, menerima dan berserah kepada Tuhan, tapi dia juga menjaga perkataannya. Sehingga ucapannya tidak melawan Tuhan. Yang ketiga, sadari segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Ada waktunya. Tuhan sudah menetapkan hari-hari yang kita jalani. Tuhan sudah menetapkan bulan-bulan yang kita lalui. Tuhan sudah menetapkan batas-batas dalam hidup kita. Tidak seorang pun dapat melangkahi. Semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Yang keempat, sadari apa yang diperbuat Tuhan. Tidak sepenuhnya kita mengerti. Tidak sepenuhnya mengerti. Bukankah yang tidak kita mengerti itu merupakan hal yang buruk dalam hidup kita? Bukan. Justru segala sesuatu yang tidak kita mengerti adalah merupakan hal yang dirahasiakan oleh Allah. Sebab hal yang dirahasiakan Allah sebagai bukti akan kemuliaan dan keagungannya. Allah diagungkan justru karena apa yang dirahasiakannya dalam hidup kita. Yang kelima, sadari apa yang Allah lakukan adalah baik pada akhirnya. Ini penting sekalipun sulit untuk kita terima. Sebab orientasi kita selalu pada hari ini, pada detik ini. Kalau saudara mengalami yang buruk, saudara tidak pernah bisa melihat kebaikan Allah. Tapi percaya dengan saya, Pengkhotbah 3 ayat 11a mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nantinya akan indah. Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes 13 ayat 7, apa yang aku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Ada saatnya nanti kita bukan sekadar hanya tahu, tapi kita akan mengerti karena kita mengalami Tuhan. Yang keenam saya sampaikan, tetap percaya kepada Allah. Dialah yang memegang kendali, Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Tidak ada apapun yang terjadi dalam hidup kita secara kebetulan. Yang ketujuh,
serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sebab dengan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, Dia akan bertindak. Dia terus akan menyertai engkau dan saya dan tak pernah tinggalkan. Yang terakhir, semakin mendekat kepada Tuhan. Justru keadaan terpuruk adalah waktu yang terbaik kita untuk mendekat kepada Tuhan. Sebab dari sanalah ada sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber kehidupan. Segala yang kita butuhkan ada di Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang sudah hamba sampaikan. Biarlah kebenaran ini memberkati kami semua. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar firman Tuhan. Biarlah kita boleh mendapatkan berkat dari kebenaran ini. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami tetap belajar percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu mengasihi kami. Terima kasih Kau berkati umat-Mu yang Kau kasih ini. Berkati bangsa kami, negeri kami, kota kami, supaya kami semua boleh dilewatkan, dilalukan dari pandemi corona ini. Segera Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa dan negara kami, atas kota kami, supaya seluruh penduduk bangsa kami diselamatkan, beroleh kasih karunia-Mu, diluputkan dari pandemi, dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kepadamu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.